Kadang kan kita bertanya, apakah orang hakikat itu adalah orang yang bebas dari melakukan amal? Maka di sini jawabannya, alamatul hakikati, tanda-tandanya orang yang sudah mencapai hakikat. Apa tanda-tandanya? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin. Allahumma inni astaudi'uka jami'an fi waqti ihtiyaji ilaihi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumil ladunniyatihi wa amaddana bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu, koreksilah olehmu, anfusakum akan diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab kelak di hadapan Allah. Wazinu, dan timbang-timbanglah olehmu a'malakum akan amal-amal kalian, qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang di hadapan Allah. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kembali kepada kita agar kita lebih introspeksi diri lagi. Fokus melihat kekurangan diri sendiri daripada melihat kekurangan orang lain. Dan lebih fokus menimbang-nimbang kebaikan diri sendiri daripada hanya sekedar melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Jadi kita itu sebenarnya dituntut untuk memperbaiki diri sendiri daripada hanya sekedar memperbaiki orang lain. Melihat kepada diri sendiri daripada hanya sekedar melihat kepada orang lain. Karena di hadapan Allah yang dihisab itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita tidak memiliki tanggung jawab terhadap dosanya orang lain. Kita hanya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan sendiri di hadapan Allah. Bahkan ketika orang lain memiliki dosa, yaitu dosanya orang lain tersebut, sedangkan dosa kita adalah dosa kita. Kalimat Allah di dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada orang yang bisa memikul dosanya orang lain. Jadi daripada sibuk mencari kesalahan orang lain, lebih baik introspeksi diri, membenahi diri sendiri. Walaupun berak galerona orang lain saya nilai. Galerona bonatibi nawas tak kengai sakale tak buat apa. Lebur mengomentari kesalahan orang lain, tapi kesalahan dirinya sendiri dibiarkan begitu saja. Ibaratkan kata pepatah, semut di seberang lautan begitu nampak jelas, sedangkan gajah di peluk mata tak terlihat, tak nampak jelas dan tak nampak nyata. Artinya apa?
Sekecil apapun kadang kita itu melihat kesalahan orang lain begitu jelas dalam pandangan kita, tapi sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, kita sendiri kadang melalaikannya. Padahal di hadapan Allah kita sendiri akan bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ketika di dunia. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, man barang siapa dhanna yang mengira atau menyangka annahu bidunil jahli, bahwasanya tanpa sebuah usaha yasilu ia akan bisa memperoleh surga, fahuwa mutamannin, maka orang tersebut termasuk orang yang berangan-angan. Wa man dhanna, dan barang siapa yang menyangka annahu, bahwasanya bibadlil jahdi, dengan kesungguhan usahanya, yasilu ia bisa sampai kepada surga, fahuwa mustaghnin, maka orang tersebut dianggap tidak memiliki kebutuhan kepada Allah Ta'ala. Kalimat ini adalah kalimat yang begitu luar biasa. Kalimatnya Imam Sayyidina Ali. Orang yang mengira tanpa ada sebuah usaha bisa masuk surga adalah orang yang berangan-angan, katanya Sayyidina Ali. Sedangkan orang yang mengandalkan usahanya, mengandalkan amalnya untuk masuk surga, berarti menyepelekan Allah. Jadi orang mukmin itu harus mengkombinasikan keduanya, antara usaha dan tawakalnya. Usaha dengan ibadah, tawakal kepada Allah, masuk surga atau tidak itu terserah Allah. Jangan sampai ada perasaan di dalam jiwa, di dalam diri kita, bahwa dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah dan segala macam amal kebaikan bisa memastikan diri sendiri masuk surga. Itu termasuk orang yang menyepelekan Allah, mustaghnin, dianggap tidak butuh kepada Allah karena mengandalkan diri sendiri. Padahal kemarin sudah kita bahas bahwa setiap orang masuk ke dalam surga itu sebab dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amalnya orang tersebut. Wa qala Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, dan berkata siapa? Al-Hasan, Imam Hasan Basri maksudnya, rahimahullahu ta'ala, talabul jannati, mencari surga, bila amalin, tanpa beramal, dzambun adalah satu dosa, minadz-dzunubi, dari beberapa dosa. Orang yang mengharap surga tanpa ada ikhtiar, tanpa ada amal, tanpa ada usaha, itu termasuk satu dosa dari beberapa dosa. Karena dia lebur ngarep tanpa mau berusaha. Orang mutamannin itu tak bagus. Pun berharap ngarep, dia tidak mau berusaha. Setiap panjang hidupnya itu hanya rap ngarep. Akompol bi kancana, rap ngarep pemberian kancana. Itu mutamannin namanya, orang serap ngarep. Wa qala, dan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala juga berkata, alamatul haqiqati, tanda-tandanya orang yang berhakikat. Kadang kan kita bertanya, apakah orang hakikat itu adalah orang yang bebas dari melakukan amal? Maka di sini jawabannya, alamatul haqiqati, tanda-tandanya orang yang sudah mencapai hakikat. Apa tanda-tandanya? Tarku mulahadhatil amali, yaitu dia tidak memandang lagi kepada amalnya. La tarkul amali, serta tidak meninggalkan amal sendiri. Apa yang ia lakukan tidak pernah diingat-ingat. Artinya melakukan kebaikan apapun tidak pernah diingat-ingat, sudah semuanya karena Allah Ta'ala. Berapapun jumlahnya, berapapun kebaikan yang pernah dilakukannya, itu tidak pernah diungkit-ungkit. Termasuk berbuat kebaikan kepada antar sesama. Orang yang memang ahli hakikat itu melakukan kebaikan tidak akan pernah diungkit. Tak ngai boleh kakak bagusan. Pernah nolong Cidedi umpamanya. Mon orang hakikat ya dilupakan begitu saja kebaikannya. Yang penting dia sudah melakukan kebaikan. Karena ketika kebaikan itu terus diingat, pada akhirnya akan menjadi orang yang mutamannin juga, rep ngarep balas budi, ya, rep ngarep balas budi.
Makanya di dalam Al-Quran itu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, kan itu ya di juz 3 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan engkau rusak shadaqatikum, pemberian kalian, artinya amal-amal baik ya. Bil manni, dengan mengharap-harap atau mengungkit-ungkit, wal adza, apalagi sampai menyakiti perasaannya. Abri tapi nyakiti perasaan itu tak bagus. Bah naborem makanlah itu tolong biko. Masa lupa gak pertolongan engkau. Itu tamanni dan ngungkit-ngungkit ya. Kayaknya kayak taduk kasoon nasakale kan. Marang kau beri kian kau kan lapon tobo na ponto kian. Itu namanya tamanni. Rap ngarep ket ngungkit. Orang yang seperti itu pemberiannya tidak karena Allah Ta'ala. Sedangkan orang hakikat itu ketika melakukan suatu kebaikan, kebaikannya itu tidak diingat-ingat lagi. Tarkumula hawdatil amal. Sebanyak apapun amalnya ya tak pernah dicatat-catat. Tak padana juragan madid. Ya, di RCTI dulu, madid ya. Sedekah 10.000 catat. Iya. Itu sebenarnya gambaran, itu pelajaran bagi kita. Itu film itu kalau diambil sisi baiknya, hikmahnya ya. Jadi orang ketika berbuat baik jangan sampai begitu. Puasa hari sekian catat. Nanti bisa dipakai hujjah kepada Allah Ta'ala, bukan begitu. Seandainya pun kita itu tak dapat pahala, kan kita memang patut untuk menyembah Allah. Karena apa? Karena badan ini milik Allah. Kekuatan untuk beribadah juga pemberian Allah. Soko kebayan Allah, tanang kebayan Allah. Lesan dipakai untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah juga ciptaannya Allah. Dari Allah dikembalikan untuk beribadah kepada Allah. Lalu ketika minta pahala masih dikatakan pantas atau tidak? Maki nuntut pahala ke Allah. Saya kena tak beri pahala, kita diberikan kemampuan untuk beribadah, itu sudah cukup kan. Mun pada ket ongket ya Allah, mun pada ket ngongket. Kita ya tak memiliki nilai apa-apa kan. Tak ada zong, kosong. Baen colokna dari kok, dan pangeran itu. Dan Allah ya seperti itu. Tanangnya dari kok, kopengnya dari kok, matanya dari kok. Kapi kulit tengah hatinya dari kok. Bahkan saya sehat, buatnya bisa sholat tarawih dari kok. Yang kui ngadepkan kok. Pas ujuk-ujuk buatnya minta ganjaran dari kok. Kan lucu itu sebenarnya. Seandainya pun tak dapat pahala itu kan. Sah-sah saja. Mun Allah tahu ganjaran. Sekarang yang paling logis. Contoh yang paling gamblang begini saja. Air itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Saking bik manusia kan bedai aku alamu ya kan pas jual bedai naik galak siapa? Galak manusia. Bedai naik galak manusia. Terus kontribusinya kepada Allah apa? Paling kun berak benda kasoon. Benda kasoon. Allah tak beri bedai sagale. Selangak ruah kadang kita syukur ke Allah. Bahkan hasil-hasil jerih payah yang kenikmatan-kenikmatannya itu diberikan Allah justru dibalikkan dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Jadi kocak orang hakikat itu adalah orang yang dalam setiap amal kebaikannya itu tidak pernah diingat-ingat. Atau kita lah berdoa mengharapkan suatu rezeki. Niko bocah selama 1 minggu umpamanya. Jika mau bocah seminggu, insyaallah paling lancar rezeki. Akhirnya apa? Kita melakukan itu tertuju kepada hitungan hari. Alhamdulillah malam satya lah gitu. Oleh lulus malam sampai petong hari. Ternyata ketika sampai pada malam ke-7 rezeki bakun tak datang. Itu berarti bukan ciri-ciri orang yang kenal kepada Allah.
Artinya orang tersebut menyandarkan amalnya, menyandarkan ibadahnya kepada amalnya, menyandarkan harapan kepada amalnya. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Di antara ciri-ciri orang yang bersandar terhadap amalnya. Orang kan harusnya bersandar kepada Allah Ta'ala kan. Tapi ada orang nyandar ke amal lah. Nyandar kepada perbuatan baiknya. Apa ciri-cirinya? Nuqsanur raja' inda wujudiz zalal, yaitu berkurangnya keyakinan atau pengharapan kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika apa yang dicita-citakannya itu tidak terwujud. Sudah selesai baca 7 hari kok tidak datang-datang rezeki itu, sudah mulai ada kecewa. Itu berarti orang itu pangeran ke amal lah, bendi pangeran ke Allah Ta'ala. Itu hati-hati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu, adapun orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu man adalah orang dana yang menundukkan nafsahu kepada nafsunya. Orang yang menundukkan atau menaklukkan nafsunya. Wa amila, dan melakukan atau beramal lima untuk sesuatu ba'dal mauti, atau untuk bekal ba'dal mauti, setelah kematian. Wal ahmaku, adapun orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh itu? Man adalah orang ittaba'a hawahu, yang terus-menerus mengikuti hawa nafsunya, yang menuruti hawa nafsunya. Wa tamanna, dan berangan-angan atau berharap-harap ala Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, al-amaniyah, dengan harapan-harapan hampa. Artinya harapan hampa itu apa? Adalah harapan yang tidak diimplementasikan dengan perbuatan. Kun kira-kira cok sing nang kon di PSSM kan nyaman yo. Tak laku tapi itu harapan hampa namanya kan. Berangan-angan manolong, menghayal. Cok sing ana di mobil Pajero kan nyaman, cok sing ana di Alphard kan nyaman. Tapi tak laku. Tak mau berikhtiar untuk merealisasikan itu semua, atau mewujudkan harapan-harapannya itu. Kun berangan-angan tak kerta tedung. Mimpi akhirnya disebut impian, bukan harapan lagi. Karena orang yang banyak impiannya pasti sebut tedung. Karena lebur amimpe, mun orang yang mimpi tidak jaga tedung, tidak ada mimpinya hujan, kun gerak mimpi ternyata. Jadi perbedaan antara orang yang cerdas dan orang yang bodoh itu, orang yang cerdas mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang menundukkan nafsunya dan serta mengerjakan untuk persiapan-persiapan setelah kematian. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang terus-menerus menuruti hawa nafsunya dan berharap-harap kepada Allah Ta'ala dengan harapan kosong tanpa perbuatan. Itu hati-hati. Banyak zaman sekarang orang-orang yang demikian. Ulul amal, lama-lama itu panjang angan-angan, kun perak pangaterona tengki, tapi pangaterona itu tidak direalisasikan atau diwujudkan dengan sebuah usaha. Jadi kun perak tero apala Quran, tero lancar hafalatna, tapi tak nakrir sagale, itu kan harapan hampa namanya. Terus lancar. Abu Seki orang lancar ngajina, cek terus nabuh, cek sengana saya seperti itu hafalan. Tapi tak nakrir sekali, tedung, amain HP, amain game, tanpa ada ikhtiar. Pas tak lancar-lancar pun ya, jangan salahkan siapa. Fala talumanna illa nafsah. Maka jangan pernah menyalahkan siapapun illa nafsah, kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Cok sampainya lagi guruna, cok sampainya lagi kancana. Cok kadang ketika ada kegagalan yang dialami oleh seseorang, kadang saya salah lagi. Kok cok saya kena tak berembak, nah kan nyaman. Padahal kalerona batiwina. Tapi ketika ada kegagalan, saya kaler lagi kancana. Itu tak bagus. Itu lempar batu sembunyi batu namanya, bukan sembunyi tangan. Ya, lempar batu sembunyi batu. Ya, botol saya penggal lagi nak boleh yerep dia. Ya pada intinya semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merealisasikan, mewujudkan setiap apa yang menjadi harapan kita, termasuk ketika
kita ingin meraih bahagiaan di dalam surganya Allah, maka rahilah itu semua dengan menggapai ridha Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayyuhal waladu wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.